Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus memberikan limpahan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan limpahan karunia dan kenikmatan tersebut menjadi salah satu sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh, apa yang Allah wajibkan, dan kita menjauhi segala bentuk larangan dan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dari kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat, kepada zuriyah keturunan Rasulullah SAW, dan kepada seluruh orang-orang yang senantiasa komitmen dan istiqamah dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan syarah dari hadis-hadis Kitabul Jami' yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja apabila kita berbicara tentang dosa kepada Allah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama kita membagi dosa dan maksiat itu ke dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama ada yang disebut sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ada yang disebut sebagai dosa kecil. Dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga kembali terbagi menjadi beberapa kategori. Ya. Di sana ada dosa yang masuk dalam kategori dosa besar, namun dosa besar ini dia berada pada level dan pada tingkat yang tertinggi, di mana seseorang yang berbuat atau melakukan dosa ini, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang paling pedih. Inilah yang kemudian masuk dalam kategori dosa syirik atau dosa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawahnya, pemirsa sekalian, ada dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa besar, hanya saja dia tidak dikategorikan, dia tidak termasuk ke dalam jenis dosa kesyirikan dan dosa kekufuran. Namun, ia tetap merupakan bagian daripada dosa-dosa besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wanti-wanti dan peringatkan umatnya, kita semua, untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Tentu saja meskipun dia berbeda ya atau berada di bawah tingkatan yang sebelumnya dosa syirik dan dosa kekufuran, namun dosa-dosa ini tetap dia dikategorikan sebagai dosa besar, yang mana para ulama kita menyebutkan di antara ciri dan di antara tanda bahwa dia adalah dosa besar, maka dapat diketahui dari beberapa hal. Yang pertama adalah apabila dosa itu diperingatkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pelakunya akan mendapatkan siksa yang pedih di dalam kehidupan akhirat. Maka ini merupakan tanda ciri bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang lain kata ulama kita, sesuatu itu disebut sebagai dosa besar apabila di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi yang sahih disertakan bersamanya
ada laknat, baik itu dari Allah atau dari Rasulullah atau dari kedua-duanya. Ya, maka ketika sebuah dosa, sebuah maksiat itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, atau salah satu dari keduanya dilaknat oleh Allah atau dilaknat oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah pertanda bahwasanya dosa itu masuk kategori dosa besar. Kemudian ciri yang lainnya, pemirsa sekalian, bahwa ketika dosa itu mendapatkan ukubah, ya, atau hukuman dalam kehidupan dunia, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Saya kasih contoh, misalnya membunuh, ya, membunuh dengan sengaja orang yang tidak memiliki kesalahan, orang yang tidak memiliki alasan untuk ditumpahkan darahnya, maka ini masuk dalam kategori dosa besar disebabkan karena hadis-hadis Nabi yang sahih menjelaskan bahwa orang yang membunuh dengan cara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukuman bagi pembunuhnya adalah hukuman qisas. Ya. Maka membunuh ini masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian contoh yang lain adalah contoh berzina misalnya. Orang yang berzina maka hukumannya tentu saja bertingkat sesuai dengan keadaan dan kondisi pelaku zina tersebut. Apabila dia telah menikah, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Apabila dia belum menikah, maka hukumannya adalah hukuman 100 kali cambukan. Sebagaimana contoh lain mencuri misalnya dengan kadar yang ditetapkan dalam agama kita, rubu'u dinar atau 1/4 dinar, maka ini masuk juga dalam kategori dosa besar. Mencuri itu masuk kategori dosa besar. Mengapa? Karena orang yang mencuri sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat kita, maka hukumannya adalah hukuman potong tangan. Dan hukuman yang seperti inilah ketika Allah menetapkan ada hudud, ada hukuman-hukuman balasan, ukubah terhadap perbuatan dan kemaksiatan dan dosa tersebut, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi pembagian-pembagian dosa-dosa besar. Kemudian kategori yang kedua, sebagaimana tadi kita sebutkan, ada yang disebut sebagai dosa kecil. Nah, dosa kecil ini tentu saja berada di bawah tingkatan dosa besar, dan dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang tidak terdapat di dalamnya ciri-ciri serta tanda-tanda bahwa dia adalah dosa besar. Seperti yang tadi kita sebut, apabila dosa itu dilaknat atau mendapatkan laknat, apabila dosa itu diancam dengan api neraka atau siksa yang pedih, ataukah dosa itu misalnya mendapatkan ukubah atau hukuman di dalam kehidupan dunia ini. Maka kata ulama kita, apabila dosa yang dimaksud ini tidak terdapat padanya 3 kriteria atau 3 karakter ini, 3 ciri ini, maka itu berarti dosa ini bukanlah termasuk dosa besar, melainkan dia dosa kecil. Hanya saja pemirsa yang dirahmati Allah SWT, berbicara tentang dosa-dosa kecil, maka kita harus melihat kepada hadis-hadis yang lainnya bahwa Nabi SAW mewanti-wanti kita dari muhaqqaratidz dzunub. Apa itu muhaqqaratidz dzunub? Adalah dosa-dosa yang dianggap remeh. Dosa-dosa yang dianggap remeh ini umumnya adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang mana seseorang ketika dia melakukan dosa kecil itu, dia menganggap bahwa karena ini adalah dosa kecil, maka diremehkan. Padahal kata ulama kita, ya, siapa yang tahu bahwa gunung yang besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Nah, begitu juga dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini ketika dia berkumpul pada diri seseorang dan dia tidak pernah beristighfar kepada Allah dan tidak juga melakukan kebaikan, ketaatan dan amal soleh, maka akan berkumpul pada dirinya kumpulan dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa kecil inilah yang akan menjerumuskan dan menyeret dia untuk melakukan dosa-dosa besar, waliyadzubillah, bahkan bisa menyeret dia terjatuh di dalam dosa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap remeh, agar kemudian kita tidak binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwa ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, ittaqu
as-sab'al mubiqat. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, takutlah dari 7 dosa terbesar. Ya, di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan dosa-dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Namun secara khusus dalam pembahasan kita kali ini ada hadis yang sedikit berbeda dari hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa ada 7 dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pemirsa sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitab beliau, Kitabul Jami' ini mengkhususkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari 3 dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat persambungannya dan kaitannya dengan pembahasan yang sedang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau ini, memang tepat dan sesuai untuk pembahasan al-birru wassilah. Ya, karena dalam pembahasan ini kita masih berada pada konteks al-birru wassilah atau kebaikan dan hubungan silaturahim di antara sesama orang-orang beriman. Nah, mengapa Imam Ibnu Hajar mengangkat hadis ini? Karena adanya kaitan yang sangat erat. Ya, yang akan sebentar kita jelaskan pemirsa sekalian, apa kaitan dan hubungan antara ketiga dosa terbesar di sisi Allah ini dengan pembahasan al-birru wassilah. Padahal sebenarnya ada hadis yang lebih sempurna, ada hadis yang lebih lengkap yang menjelaskan tentang dosa-dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi mengatakan istanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa-dosa terbesar yang membinasakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dham. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dham?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini kita sudah bisa mengambil pelajaran pemirsa sekalian, bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjaga diri mereka dari kebinasaan, dari kesengsaraan dan kemelaratan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, mengapa? Karena sebagai contoh dalam hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya tentang hal yang paling membahayakan dalam kehidupan seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin, ya, yaitu bertanya tentang dosa yang terbesar di sisi Allah untuk dijauhi, ya. Dan ketika para sahabat bertanya tentang dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya agar mereka bisa mengetahui kebaikan dan keburukan itu, agar mereka bisa mengerjakan kebaikan dan mereka bisa menjauhi keburukan tersebut. Nah, dalam hadis ini Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dham?" Dosa apakah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa terbesar di sisi Allah itu adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini dosa yang pertama. Dosa yang terbesar di sisi Allah adalah kita menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah SWT, padahal Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian, qultu tsumma ayyu? Ibnu Mas'ud bertanya kembali, kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang terbesar? Artinya, dosa itu adalah dosa yang terbesar di sisi Allah, namun lebih di bawah daripada dosa yang pertama. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak." Kata Nabi SAW, dosa terbesar setelahnya adalah engkau membunuh anak kamu sendiri karena kamu khawatir anak itu akan makan bersamamu. Kemudian, "Tsumma qultu tsumma ayyu?" Kemudian saya bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, setelah itu dosa apa lagi yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Faqal,
Maka beliau mengatakan, "Tsumma antuzani halilata jarik." Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu sendiri. Ya, sampai di sini pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan sampai di sini lafaz Imam Bukhari. Adapun hadis Imam Muslim, maka terdapat tambahan dari lafaz Imam Muslim di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqahu. Kemudian setelah Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68 untuk membenarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Ya, kalau kita berbicara tentang surah Al-Furqan ayat 68 dan rentetan ayat-ayat yang berkaitan dengannya, maka kita akan bertemu bahwa di akhir dari surah Al-Furqan ini Allah SWT menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang beriman. Ya, ciri-ciri orang beriman itu Allah sebutkan di akhir surah Al-Furqan. Di antaranya pemirsa sekalian adalah ayat yang ke-68. Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Ya, kemudian wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, jadi dalam ayat ke-68 surah Al-Furqan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Ya, yang pertama adalah tidak menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah. Yang kedua, tidak membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah berzina. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang beriman itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang benar adalah orang yang alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu tidak berdoa, tidak beribadah kepada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka juga orang beriman itu adalah orang yang tidak membunuh satu jiwa pun kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya, karena tentu ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam ini untuk menumpahkan darah seseorang. Ya, sebagai contoh misalnya orang-orang kafir misalnya yang memerangi umat Islam. Ya. Ketika mereka memerangi umat Islam, maka kita wajib untuk membela diri kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala yaznun, dan mereka juga orang beriman itu tidak melakukan perbuatan zina. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan itu maka dia akan bertemu dengan balasan keburukannya dalam kehidupan akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita ingin menyimpulkan beberapa pelajaran dan beberapa faedah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, bahwasanya hadis ini ya dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab al-birr was-silah. Ya. Kenapa dia dimasukkan dalam bab al-birr was-silah? Karena konsekuensi dosa dan maksiat yang tiga ini itu adalah berkaitan dengan persoalan al-birr was-silah. Ya, di mana orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini, orang yang melakukan perbuatan dosa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka dari sisi albir, orang yang melakukan melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan terlarang, maka dia telah memutuskan hubungan albir dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah meninggalkan albir, kebaikan yang Allah perintahkan. Sehingga orang yang melakukan ketiga dosa terbesar ini, maka itu sama saja dia tidak mengerjakan albir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam agama kita. Kemudian kalau kita lihat juga pemirsa sekalian bahwa ketiga dosa yang disebutkan dalam hadis ini itu bertolak belakang, bahkan berkonsekuensi pemutusan as-silah antara seorang hamba dengan tiga komponen utama dalam kehidupan seseorang. Apa itu pemirsa sekalian? Kalau kita lihat hadis ini berisi tiga dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, dan melakukan perbuatan kesyirikan ini kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu untuk menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini maksud atau ini makna daripada kesyirikan itu sendiri. Ya, dan kita mesti membedakan pemirsa sekalian antara kesyirikan dan kekufuran. Ya, kesyirikan itu adalah semua perbuatan di mana seseorang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam kehidupannya. Ya, apapun itu. Ya, bukan hanya patung-patung saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, bukan. Bukan hanya berhala-berhala saja, bukan. Bahkan segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan untuk Allah, maka itulah perbuatan kesyirikan. Ya, makanya Allah katakan dalam salah satu ayat Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, kenapa? Karena hawa nafsunya yang memerintah dia untuk melakukan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka itu sama saja dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, dia menyembah kepada selain Allah, yaitu kepada hawa nafsunya sendiri. Kemudian termasuk dengan benda-benda mati misalnya, atau mereka yang menyembah kepada hewan-hewan, itu sama saja dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan. Ya, saudara-saudara kita yang menganggap sapi sebagai dewa mereka, sebagai Tuhan mereka, itu bentuk kesyirikan. Saudara-saudara kita yang menjadikan kuburan fulan, para wali dan seterusnya sebagai tempat mereka berdoa, tempat mereka beristighatsah, meminta karunia dan sebagainya, itu sama juga masuk dalam kategori perbuatan kesyirikan. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan yang berada di bawahnya. Karena dosa kesyirikan ini adalah dosa yang terbesar. Ya, di bawahnya itu selain daripada dosa kesyirikan, orang yang berbuat dosa-dosa selain dosa kesyirikan, kalau dia meninggal membawa dosa-dosa itu, maka 50% masih ada kemungkinan untuk dia diampuni oleh Allah. Ya, akan tetapi kalau dia sudah melakukan dosa kesyirikan, maka semua, walaupun dia melakukan sekian banyak ketaatan di bawahnya, tapi dia sudah melakukan satu kali dosa kesyirikan, maka semua kebaikan itu akan terhapus. Ya, dan kalau dia meninggal membawa dosa kesyirikan itu, maka tidak berguna lagi apa-apa bagi dia dan akan masuk di dalam api neraka wal iyadzubillah selama-lamanya. Nah, dari sisi mana dia dikatakan hadis ini bersambungan dengan pembahasan albir wasilah? Dari sisi dosa kesyirikan itu menafikan albir. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah meninggalkan kebaikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan itu berarti dia telah memutus hubungan vertikal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia tetap beribadah kepada Allah, maka sambungan tali itu akan terus ada. Namun kapan dia melakukan dosa, kemaksiatan dan seterusnya selain dosa kesyirikan, maka tali itu akan tetap ada, hanya saja dia semakin menipis, ya, semakin menipis. Ya, karena semakin dia banyak melakukan perbuatan maksiat, maka boleh jadi nanti suatu saat dia akan putus tali itu kalau dia sudah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, makanya disebutkan, diriwayatkan ada para pencuri, ya, yang mencuri sebuah kafilah, diambil semua barang-barangnya, semua harta sampai pakaiannya itu juga diambil, pakaian luar diambil. Ketika datang waktu sholat zuhur, salah seorang dari pencuri itu kemudian mengumandangkan azan. Ya, dia menggunakan azan. Setelah itu pimpinan pencuri, pimpinan perampok itu memimpin sholat berjamaah dan mereka sholat. Setelah mereka selesai sholat berjamaah, para orang-orang yang dijarah ini bertanya kepada para pencuri itu, aneh betul kalian ini. Kenapa? Kalian ini pencuri, terus kenapa sholat berjamaah? Akhirnya pencuri ini mengatakan, kamu mau kami putuskan semua hubungan dengan Allah SWT. Artinya betul kami pencuri, tapi kami tidak mau putuskan hubungan dengan Allah, paling minimal dengan ibadah sholat. Ya, karena ibadah sholat itulah tali yang paling kuat. Yang paling kuat. Tali vertikal antar hamba dengan Allah yang paling kuat itu adalah, yang paling pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah ibadah sholat. Nah, olehnya itu ketika ada orang yang melakukan kesyirikan,
maka tali yang kuat itu langsung secara otomatis terputus. Ya, tapi kalau dia melakukan dosa di bawah kesyirikan, maka tali itu sedikit demi sedikit itu semakin terkikis, terpupus. Suatu saat boleh jadi tali itu hanya tersisa satu tali yang sangat tipis sekali, lebih tipis daripada benang, dan itu suatu saat atau sewaktu-waktu bisa terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pemirsa sekalian, kata Nabi SAW, ya, wa an taqtula waladak, engkau membunuh anakmu, ya, khasyata an yakula ma'ak. Ini juga masuk dalam kategori dosa besar, membunuh, ya, dengan alasan yang tidak dibenarkan. Ya, makanya Allah tadi katakan dalam surah Al-Furqan, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Enggak boleh membunuh itu tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam agama kita adalah perbuatan dosa besar. Dan perbuatan dosa besar membunuh ini, ya pemirsa sekalian, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika yang dibunuh itu adalah anak kita sendiri. Ya. Apalagi dengan alasan karena khawatir masalah rezeki. Ya. Karena khawatir masalah rezeki. Dan sekian banyak orang hari ini yang membunuh anak keturunannya sendiri karena khawatir. Kalau anak saya ini hidup sampai besar dan seterusnya, maka dia akan makan bersama saya. Rezeki saya akan berkurang. Ya, rezeki yang saya terima itu akan berkurang. Kalau saya makan, mungkin deposit saya akan berkurang sekian. Kalau saya makan dengan anak-anak saya. Ya, makanya dosa membunuh anak sendiri ini semakin besar ketika dia landaskan karena apa? Karena khawatir jangan sampai rezekinya tidak cukup untuk dirinya sendiri. Disebabkan karena anaknya ikut makan bersama dia. Nah, dari sisi ketika dia membunuh anaknya itu, maka itu berarti dia telah terputus dari albir. Ya, dia telah meninggalkan kebajikan dalam kehidupannya, dan ketika dia membunuh anaknya, maka itu berarti sama saja dia telah memutuskan silaturrahim antara dirinya dengan anak keturunannya. Ya. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita itu adalah deposit terbesar kita. Ya. Itulah tabungan terbesar kita. Ya. Karena apa? Siapapun, sebanyak apapun uang yang dia miliki di depositnya, di tabungannya, maka itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan deposit atau tabungan anak pribadi kita, yang kita rawat, yang kita didik dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Orang punya banyak uang, seorang pegawai, seorang pedagang, saudagar kaya raya, seorang pengusaha, sebanyak apapun uang yang dia miliki, kalau dia tidak punya waktu, maka tentu saja dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ya. Makanya, kenapa Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusur? Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena masa waktu itulah ra'su malil insan. Kenapa Allah bersumpah bahwasanya kebanyakan umat manusia itu merugi? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu mereka. Makanya di ayat yang pertama Allah katakan wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusur. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa manusia berada dalam kerugian? Disebabkan karena mereka gagal memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, oleh karenanya pemirsa sekalian, sehebat apapun itu seorang pedagang, sehebat apapun dia menjual dan seterusnya, ya, sekuat apapun badannya, sesehat apapun dia, kalau dia tidak punya waktu, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Karena tidak ada waktunya. Makanya waktu itu dalam kehidupan manusia adalah modal yang paling pertama. Ya. Modal yang paling, sebelum berbicara tentang modal modal harta, modal uang sekian puluh juta dan sebagainya, kalau tidak ada waktu untuk berjual, bagaimana caranya? Walau dia punya modal 100 juta rupiah, tapi dia tidak ada waktu untuk mengurus perdagangannya. Bagaimana mungkin caranya dagangannya bisa menghasilkan? Ya, tidak akan mungkin karena tidak punya waktu. Nah, makanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika seseorang memiliki anak, maka waktu yang dia miliki untuk berbuat, beramal itu terbatas. Kata Nabi cuma sampai 63 tahun saja, cuma sampai 60 sampai 70 tahun. Setelah selesai 70 tahun, 60 tahun, maka sudah habis. Tidak ada lagi modal kita untuk beramal, berbuat.
Nah, makanya saya katakan tadi bahwa anak keturunan kita itulah modal yang paling utama dalam kehidupan kita. Betul kita bisa meninggal dunia pada usia yang telah ditetapkan oleh Allah, namun kita punya deposit tabungan usia setelah kita meninggal. Siapa itu dan apa itu tabungan deposit kita? Anak-anak kita. Setiap anak yang mengamalkan kebaikan dan kesolehan, maka pahala yang dia dapatkan juga akan dialirkan kepada ibu dan bapak. Kita betul sudah meninggal dunia, sudah menjadi tulang berulang di dalam liang lahat kita, namun pahala itu tetap terus mengalir. Tetap terus mengalir. Makanya, orang yang membunuh anaknya, dengan alasan apapun itu, kalau dia bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama saja dia telah menimbun dan memutuskan antara dia dengan deposit yang terbesar yang dia miliki. Tabungan terbesar yang dia miliki, yaitu anaknya sendiri. Pemirsa sekalian dirahmati Allah SWT, dosa terbesar yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa antuzaniya halilata jarik, dan engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu sendiri. Pemirsa sekalian, berbuat zina itu sudah dosa besar. Berbuat di zina itu sudah dosa besar. Apalagi berbuat dosa zina dengan istri tetangga sendiri, waliyadzubillah. Padahal kewajiban kita seorang muslim untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, dan kita telah jelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya berbicara tentang kewajiban kita untuk berbuat baik dan ikramu al-jar, ya, berbuat baik, kemudian santun kepada tetangga, tidak menyakiti mereka. Ya. Namun justru orang yang melakukan perbuatan zina dengan istri tetangga sendiri, maka ini masuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Karena apa? Dosa besar, perbuatan zina itu sudah masuk kategori dosa besar, apalagi kalau dia berbuat zina dengan istri tetangga sendiri. Ya. Makanya poin yang ketiga, pemirsa sekalian, sebuah maksiat dapat bertambah besar dosa dan hukumannya disebabkan oleh kondisi dan keadaan pelakunya. Ya. Dan ini kalau kita lihat, kita bawa pada pembahasan albir wassilah, maka ketika dia melakukan perbuatan dosa, dosa zina, maka itu berarti dia telah meninggalkan albir, kebajikan dalam kehidupannya. Dan kalau dia berbuat zina dengan tetangga sendiri, istri tetangga sendiri, maka itu berarti dia telah memutuskan hubungan kebaikan silaturahim antara dia dengan tetangganya tersebut. Ya. Yang menarik pemirsa sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini tidak mengatakan wa antazniya halilata jarik. Ya, apa artinya? Apa bedanya? Nabi mengatakan wa antuzaniya. Nabi tidak katakan wa antazni. Apa bedanya pemirsa sekalian? Tazni itu artinya engkau berbuat zina. Engkau paksa istri tetanggamu untuk berbuat zina. Tapi kalau Nabi mengatakan wa antuzaniya halilata jarik. Artinya apa? Apa itu tuzaniya? Tuzani itu artinya engkau berbuat zina dan istri tetanggamu ridho dengan hal tersebut. Nah, pemirsa sekalian, apa hikmahnya? Kenapa Nabi mengatakan wa antuzaniya? Nabi tidak katakan wa antazni, engkau berbuat zina. Nabi mengatakan wa antuzaniya. Tuzaniya artinya engkau membujuk rayu melakukan apapun yang engkau bisa lakukan untuk bagaimana caranya istri tetangga itu juga senang dengan kita dan dia ridho untuk berbuat zina dengan kita. Itu berarti apa pemirsa sekalian? Itu berarti dosanya menjadi semakin besar disebabkan karena berbeda kondisi dan keadaan. Ketika seseorang itu memaksa wanita untuk berbuat zina dengan dia, dan ketika seseorang itu membujuk rayu, sering mengunjungi dia, dan seterusnya, akhirnya istri tetangga itu menjadi senang dengan kita, senang dengan perilaku kita, senang dengan kebaikan kita dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi benci kepada saudaranya dan kepada suaminya dan lebih senang dan cinta kepada kita. Tentu saja kata ulama kita, kondisi yang kedua ini, keadaan yang kedua ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesemuanya menjauhkan kita dari kebajikan, dan kesemuanya memutuskan hubungan kita, baik itu secara vertikal dengan Allah, secara horizontal atau secara vertikal ke bawah dengan keluarga-keluarga kita, dan secara horizontal mendatar kepada masyarakat, orang-orang yang hidup di sekitar kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya, sejauh timur dan barat, antara diri kita, jiwa kita dengan dosa-dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang lainnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa bil ijabati jadir. Kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.